Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dengan acara Menerima hari ini. Kita akan membahas beberapa topik menarik ke depan yang saya sudah susun supaya bisa memperkaya pengetahuan teologi kita, dan kita perlu untuk senantiasa belajar terus kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk belajar mengenai menerima. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, di dalam acara ini Tuhan kami belajar firman Tuhan singkat tetapi berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami. Berikan pengertian-pengertian baru oleh Roh Kudus supaya kami makin mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, topik yang akan kita bahas kali ini adalah 3 cara mengembangkan kepemimpinan rohani. 3 cara mengembangkan kepemimpinan rohani. Cara yang pertama adalah spiritual formation. Spiritual formation adalah pembentukan nilai-nilai spiritual atau rohani si pemimpin untuk membentuk manusia batinia yang memiliki karakter Kristus. Jadi berkaitan dengan karakter building yang terpancar dalam kehidupan si pemimpin. Pembentukan karakter rohani yang sekarang terkenal dengan istilah spiritual formation dan yang dulunya menggunakan istilah karakter building memang merupakan kebutuhan yang sangat mutlak untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar rohani dan yang berkenan kepada Tuhan, sebab tanpa karakter yang baik tidak mungkin seorang bisa menjadi pemimpin yang baik dan rohani. Nah, kita akan melihat definisi spiritual formation yang diambil dari Presbyterian Church Amerika Serikat. Di situ dikatakan bahwa spiritual formation adalah kegiatan Roh Kudus yang mencetak hidup kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Kesamaan ini adalah salah satu keintiman yang dalam dengan Allah dan belas kasihan yang murni atau tidak palsu bagi semua ciptaan. Roh Kudus bekerja tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga di gereja, membentuk menjadi tubuh Kristus. Kita bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus melalui praktek-praktek yang membuat kita lebih terbuka dan peka terhadap sentuhan Roh Kudus. Kedisiplinan seperti pemeliharaan Sabat, karya-karya belas kasih dan keadilan, penegasan, penyembahan, keramah tamahan, persahabatan rohani, dan keheningan di dalam perenungan. Itu adalah definisi dari Presbyterian Church Amerika Serikat mengenai spiritual formation. Seorang pemimpin dilihat dari karakternya, bukan dari status maupun kedudukannya. Kita juga tidak bisa membayar orang lain untuk membentuk karakter kita. Kita harus melakukannya sendiri dengan usaha dan waktu melalui proses yang berlangsung secara terus-menerus dengan hikmat dan pimpinan Allah. Jadi karakter tidak dibentuk dalam waktu 1 hari, 1 malam, atau dalam waktu 1 minggu, tetapi melalui suatu proses. Sebagaimana dinyatakan oleh Douglas J. Rumford dalam bukunya yang berjudul Soul Shaping, Taking Care of Your Spiritual Life, yang berbunyi sebagai berikut dalam buku itu: karakter seperti latihan fisik atau semua bentuk pembelajaran. Anda tidak bisa memasukkan dengan paksa sambil berharap untuk melakukannya dalam sehari atau seminggu, apa yang hanya dapat dicapai melalui praktek terus-menerus selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sebagai seorang pemimpin, kita harus berusaha
memiliki jenis karakter yang tidak terpengaruh oleh opini atau pendapat orang, ataupun yang tidak terpengaruh oleh rasa takut, yaitu karakter ilahi. Itu adalah cara yang pertama untuk membentuk dan mengembangkan kepemimpinan rohani. Cara yang kedua adalah ministerial formation, yaitu pembentukan fungsi kepemimpinan, pengembangan karunia roh, kemampuan alami, keahlian atau keterampilan, kemampuan memotivasi, pertumbuhan tanggung jawab atas kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki si pemimpin, pertumbuhan sensitivitas akan rencana Allah agar dapat diterapkan secara lebih efektif ke arah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Itu adalah ministerial formation. Dan yang terakhir, yang ketiga, cara yang ketiga untuk membentuk dan mengembangkan kepemimpinan rohani adalah strategic formation, yaitu pembentukan strategi kepemimpinan untuk memperluas perspektif kepemimpinan. Kedewasaan dalam filosofi yang lahir sepanjang kehidupan atau school of life, supaya tercipta kerangka pelayanan yang jelas yang memberikan arah, fokus, dan tujuan utama dalam kehidupan si pemimpin. Nah, itulah 3 cara dalam membentuk dan mengembangkan kepemimpinan rohani. Saya akan ulangi. Yang pertama adalah spiritual formation, yang kedua adalah ministerial formation, dan yang ketiga adalah strategic formation. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah membahas tentang 3 cara di dalam mengembangkan kepemimpinan rohani, supaya kami lebih mengerti lagi Tuhan, bagaimana supaya menjadi seorang pemimpin rohani yang baik dan yang dapat dikembangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.